Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, sahabat-sahabat garam dunia dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini kita masuk hari Minggu Paskah yang ke-6, dan permenungan kita diambil dari Injil Yohanes, bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap orang tua pasti mau supaya anak-anaknya kelak bisa hidup mandiri, tangguh, mereka bisa bertahan di dalam seluruh pergulatan hidup mereka. Dan para orang tua sangat mengharapkan supaya masa depan anak-anak mereka sungguh berhasil. Karena itu, para orang tua itu mendidik, melatih, merawat, bahkan mengasihi anak-anak mereka supaya menjadi pribadi yang hebat, yang kuat dan tangguh seperti orang tua mereka sendiri. Dan hal ini menjadi satu harapan sebagai orang tua ketika anak-anak yang tumbuh dewasa sudah tinggal sendiri, hidup sendiri, dan mereka menjadi dewasa di dalam perjuangan hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, Paskah adalah satu momen berahmat ketika Allah memberikan Yesus putranya untuk kita. Allah tahu bahwa kita tidak sekuat Yesus putranya. Kadar mengasihi dan kesetiaan kita juga terbatas. Tapi Allah mengasihi kita seperti mengasihi Yesus putranya sendiri. Bahasa Allah adalah bahasa kasih ketika Dia memberikan Yesus putranya untuk kita lewat salib. Lewat salib Yesus kita memperoleh keselamatan. Lewat pengajaran, lewat perbuatan, tindakan, dan teladan hidup dari Yesus sungguh menginspirasi dan menguatkan para rasul, dan juga pada akhirnya menguatkan kita semua. Paskah membuat iman kita makin dewasa, seperti dilukiskan di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Dengan hati yang percaya, kita semua menerima dan membuka diri pada bimbingan Roh Kudus. Mengapa kita membuka diri kepada bimbingan Roh Kudus? Karena kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah dalam iman kalau hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita akan tawar hati, seperti yang digambarkan di dalam bacaan kedua hari ini di dalam 1 Petrus. Ketika masalah, kekecewaan, kegagalan, sakit penyakit datang menimpa kita, kadang-kadang kita tawar hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, mari kita berjuang supaya hati kita tidak tawar oleh berbagai macam masalah, tantangan, pergulatan dalam hidup, karena kita memiliki Roh Kudus yang mengasihi kita dan membimbing kita. Karena Allah itu adalah kasih, maka Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi. Karena Yesus mengatakan, mereka yang mengasihi akan mengikuti perintah Yesus. Maka kita bertanya demikian, mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dalam diri Yesus Kristus.
Lebih daripada itu, bukti kasih Tuhan adalah ketika memberikan kepada kita seorang penolong. Di dalam bahasa Yunani dikatakan parakletos atau parakletus di dalam bahasa Latin, yang menggambarkan penolong atau pembela dalam diri Roh Kudus sendiri. Karena itu Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita semua, mari hidup di dalam kasih dan di dalam pengampunan. Kita menerima diri yang tidak sempurna untuk mengasihi dan mengampuni orang lain juga yang tidak sempurna. Apakah mengasihi dan mengampuni itu mudah? Saya kira ini bukan perkara yang gampang. Maka mari kita minta bantuan Roh Kudus, pembela dan penolong kita, supaya membantu kita bagaimana berjuang untuk mengasihi dan mengampuni. Karena kita harus jujur mengatakan kita mengasihi dan mengampuni dengan cara manusiawi yang terbatas. Tetapi Allah mengasihi dan mengampuni dengan cara ilahi yang tidak terbatas. Mari kita mengampuni dan mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan mengutip kata-kata dari Santo Agustinus. Dia mengatakan begini, ukuran cinta kasih adalah tanpa ukuran. Ukuran cinta kasih adalah tanpa ukuran. Maka mari kita mengasihi bukan karena apa atau siapa yang penuh dengan embel-embel, tetapi karena saya mau hidup di dalam kedamaian dan sukacita, supaya saya boleh mengalami pemulihan di dalam Tuhan dan tidak dibelenggu oleh masa lalu saya dan masa sekarang, karena kita semua punya masa depan di dalam nama Tuhan sendiri. Mari mengasihi dan mengampuni karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.